Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Almira Hoiri Putri dari SMA Negeri 2 Wonosobo. Jadi hari ini aku akan membahas tentang pentingnya perilaku sadar hukum di sekolah. Nah, kita semua tahu kan bahwa sekolah adalah tempat kita belajar dan berkembang. Namun tahukah kalian bahwa sekolah juga memiliki aturan dan hukum yang harus kita patuhi? Apa yang dimaksud dengan perilaku sadar hukum di sekolah? Mengapa kita perlu memiliki kesadaran hukum di sekolah? Jadi, perilaku sadar hukum di sekolah adalah perilaku yang menunjukkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan norma yang berlaku di sekolah. Kita perlu memiliki kesadaran hukum di sekolah karena hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Nah, jadi di sini juga ada contoh pentingnya kebijakan sekolah dalam membentuk perilaku siswa. Nah, apa aja sih? 1. Mengingat disiplin. 2. Membangun karakter. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang aman. 4. Mengingatkan prestasi akademik. 5. Mempersiapkan siswa untuk masa depan. Nah, jadi apa aja sih yang sering dilanggar? Yuk kita simak bareng-bareng. 1. Datang terlambat. Norma yang dicerdai, sopan santun atau disiplin, berkaitan dengan sila Pancasila. Kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, yang kedua yaitu tidak pakai seragam sesuai dengan aturan. Norma yang dicerdai, hukum sopan santun, berkaitan dengan sila Pancasila. Ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh yang ketiga yaitu membawa. Norma yang dicerdai adalah hukum atau tanggung jawab, berkaitan dengan sila Pancasila. Kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh yang keempat adalah berbicara kasar. Norma yang dicerdai adalah susila atau sopan santun, berkaitan dengan sila Pancasila. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, pelanggaran yang kelima adalah buang sampah sembarangan. Norma yang dicerdai adalah susila atau hukum, berkaitan dengan sila Pancasila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh yang terakhir atau yang ke-6 adalah menyontek. Norma yang dicerdai adalah agama atau hukum, berkaitan dengan sila Pancasila. Sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, apa yang dimaksud dengan perilaku sadar hukum di sekolah? Mengapa kita perlu memiliki kesadaran hukum di sekolah? Pastinya dari contoh-contoh tersebut juga ada dampaknya pelanggaran, yaitu dari individu, sekolah, atau masyarakat. Yang pertama, aku akan membahas tentang dampak terhadap individu. Contoh dampak terhadap individu yaitu ada 4. Yang pertama, kurangnya kesempatan. Yang kedua, kerusakan reputasi. Yang ketiga, stres dan kecemasan. Yang keempat, kurangnya kepercayaan diri. Contoh yang kedua, dampak terhadap sekolah yaitu ada 4. Pertama, kerusakan reputasi sekolah. 2. Gangguan proses belajar. 3. Kurangnya kepercayaan guru dan siswa. Yang keempat adalah biaya tambahan. Contoh yang terakhir, dampak terhadap masyarakat juga ada 4, yaitu kurangnya kesadaran hukum, peningkatan kejahatan, kerusakan sosial. Yang keempat yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat. Di sini juga ada contoh edukasi sadar hukum di sekolah, yaitu pelajaran hukum, diskusi kasus, simulasi pengadilan, kunjungan ke lembaga hukum, dan yang terakhir penyuluhan hukum.
Dari contoh-contoh tersebut, pastinya ada sanksi yang adil dan konsisten. Apa aja sih? Yuk, kita simak. Nah, sanksi-sanksi apa aja sih yang adil dan konsisten itu? Yang pertama adalah sanksi yang proporsional, yang kedua, sanksi yang konsisten, yang ketiga, proses yang transparan, dan yang keempat adalah sanksi yang edukatif. Nah, aku juga mempunyai kebiasaan perilaku positif melalui kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan sosial, kegiatan olahraga, kegiatan seni dan budaya, kegiatan kepemimpinan, dan kegiatan lingkungan hidup, atau bisa jadi dimulai dari kegiatan OSIS, pramuka, dan cabang olahraga lainnya. Oke, jadi materi yang aku jelaskan pada hari ini, kalian dapat mengetahui tentang perilaku sadar hukum di sekolah, penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta mengembangkan keterampilan dan mengetahui yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Oke semuanya, jadilah bagian dari solusi. Mari kita tingkatkan kesadaran hukum dan mematuhi kebijakan sekolah kita. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik dan mencapai tujuan kita bersama. Nah, sekian penjelasan dari saya pada pagi hari ini. Saya Almira Khairi Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.